wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahnu natawassalu ilaika nas'alukal ijabah ya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salih wa rijalil ghaib ila sabil nabati min ar-rukub wal kutub wal wasat wal jami wa arifin al-kutub khususan ila hadrati sumaila hadrati al-imam sumaila ruhiya baina wa bahatina wa ajdan wa jmal mustarida wa li talabidin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila ruhi khususan sahibul baqi fi hadzal masjid ghafarallahu dzunubahu wa nawara fi kuburi wal jannata maslahu bi barakati jati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya'illahi ta'ala syai'ulillahi lahamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan segenap dewan kemakmuran Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan karunia kenikmatan yang telah Allah berikan pada kesempatan malam ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir, dilanjutkan dengan duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya akan menjadi catatan amaliyah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam juga tetap tercurah dan terlimpah kehariban besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan para umat wabil khusus pada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pada kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah dan fadilahnya kita duduk di majelis ilmu ini, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berkahkan rezeki kita untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah jadikan rumah tangga kita, rumah tangga anak turun kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan regenerasi kita, anak turun kita, anak-anak yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan segala niatan dan hajat kita Allah ijabah dan Allah kabulkan. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina bibarakatika wa 'allimna libasa afiyatika ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa hakama wa bil Ka'bati qiblatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babu fadli salatil maktubah.
Ini bab menerangkan tentang bagaimana keutamaannya melaksanakan sholat yang fardu. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ay mafruḍan mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat 'alal mu'minina, ada terhadap orang-orang yang beriman, kitabah, merupakan kewajiban, ay mafruḍan, yakni yang diwajibkan, mawquta, yang ditentukan waktunya, ay muqaddaran waktuha, yakni yang ditetapkan waktunya, fala tu'akhkharu anhu, maka tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu adalah merupakan kefarduan bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah menjadi ketetapan yang Allah sudah tetapkan waktu-waktunya ketika kita akan melaksanakan salat. Dari mulai zuhurnya, waktu asarnya, waktu maghribnya, waktu isanya sampai subuhnya. Di sini dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba, ay mafruḍa, yaitu yang ditawajibkan, mawquta, dan ditentukan waktunya. Jadi kita tidak bisa merubah, misalnya waktu zuhur ya waktu zuhur, waktu asar ya waktu asar. Itu semuanya. Ay muqaddaran waqtuha fala tu'akhkharu anhu, yang ditentukan waktunya, maka tidak bolehlah kita mengakhirkan daripada waktunya. Makanya yang lebih utama itu adalah ketika sudah datang pada waktunya, waktu sholat itu, yang lebih afdoliyah kita melaksanakan sholat itu adalah di awal waktu. Bahkan dikatakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya Aliyu tamanni Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ya Aliyu, wahai Ali, tamanni Jibril, mengharap malaikat Jibril, ayyakuna min bani Adam, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah sama dengan bani Adam seperti kita. Karena apa? Malaikat itu meminta kepada Allah, dia berharap di hadapan Allah, ayyakuna min bani Adam, bahwa dia itu diciptakannya sama dengan bani Adam, yaitu manusia, lisab'i khisalin, karena 7 perkara, 7 amalan yang dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan 7 amalan ini ada di dalam jiwa raga kita semuanya, amin ya Rabbal. Apa yang pertama adalah as-shalawatil khamsi ma'al imam, amalan yang membuat irinya malaikatnya Allah, bahkan dia berharap untuk diciptakan sama dengan manusia. Ini adalah merupakan yang mengirikan, ini semuanya adalah pimpinan para malaikatnya Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. As-shalawatil khamsi ma'al imam, salat yang 5 waktu ma'al imani, berserta imam, ail jamaah, yaitu dilaksanakannya dengan salat berjamaah. Salat berjamaah ini di awal waktu ini adalah merupakan amalan yang membuat iri malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah. Makanya kita harus bangga sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yang bisa menjaga, wabil khusus menjaga salat di awal waktu dan salat yang diberjamaahkan, baik di masjidnya atau musholatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholat berjamaah sudah jelas
Allah akan berikan pahalanya 27 derajat. Tetapi orang yang melaksanakan sholat sendiri, satu pun belum tentu Allah berikan sendiri. Contohnya begini dah, kalau kita sholat berjamaah, di depan ada imam, di belakang kita menjadi makmum, khusyuknya awal khusyuk, pertengahan tidak khusyuk. Ini sudah menjadi satu ikatan seorang makmum dengan imamnya. Makanya jadi imam itu jangan dianggap enteng. Tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Bukan saya ketika di dunia, tapi orang yang milik Allah. Bagaimana khusyuknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya sudah jelas ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ada menceng-menceng dikit dah. Pikiran kita nggak khusyuk karena kita menjadi makmum dari sholat berjamaah, insya Allah masih kebagian 27. Kalau kita sholat munfaridan, belum tentu Allah kasih satu pun. Karena apa? Di saat kita nggak ada timbul kehusuan dalam sholat kita, kesendirian kita. Bahkan mungkin ketika kita takbiratul ihram aja, barang yang sekecil apapun yang hilang, itu kadang-kadang ketemu sama kita. Betul atau tidak? Pernah Mas Gondrong hilang sendok adukan. Dicari sama dia, kagak ketemu-temu deh. Sholat zuhur dia, Allahu Akbar, oh dia di pojokan. Lagi takbiratul ihram, ketemu tuh sendok adukannya. Tapi ketika dicari kagak ketemu. Itu adalah merupakan tantangan di dalam kehidupan kita di saat kita melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, kita walaupun nggak khusyuk, ingatnya masih sama barang sendok adukan aja, insya Allah kategorinya kita pun sudah sholat berjamaahnya akan menutupi itu semuanya, insya Allah. Makanya pantas malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah iri kepada manusia yang bisa menjaga sholat yang 5 waktunya dengan sholat berjamaahnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah sholat, hayya alal falah. Udah ngambil wudhu kita. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu amalan yang membuat iri malaikatnya Allah. Jaga itu semuanya. Insya amin ya rabbal. Yang kedua, amalan yang membuat irinya malaikat Allah, khusus pimpinan malaikatnya Allah, yang kedua adalah wa mujalasatil ulama, orang yang banyak duduk di majelis taklim beserta guru-guru. Ini mudah-mudahan malam ini kita termasuk yang demikian, amin. Siapapun yang di depan, siapapun yang gurunya, mudah-mudahan kita termasuk wa mujalasatil ulama, termasuk kita dalam kategori duduknya di majelis ilmu yang akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya amin ya rabbal. Kita dari mulai berangkat, kita keluar dari rumah kita, Pak, menuju majelis ilmu. Dalam hadis dikatakan, makhluknya Allah yang ada di langit, makhluknya ya Allah yang ada di daratan, makhluknya Allah yang ada di lautan, hakal hitan, kata Rasulullah. Pauk-pauk yang ada di lautan, fal istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berangkat, ya kita ada dosanya, berlumuran dengan noda dosa dan kemaksiatan. Harapan kita di hadapan Allah pulang dari majelis ilmu ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh kita memintakan ampun kepada Allah. Wabil khusus malaikatnya Allah memintakan ampun kepada kita, saudara. Kalau model begitu beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Pantesan susahnya minta ampun kalau ada majelis ilmu. Betul apa tidak? Hawanya berat. Dibilangan ngaji yuk, minggu besok juga ada lagi. Kalau giliran ngaji kan model begitu. Coba kalau ketinggalan nonton bola, lu kagak ngapa, kagak ngajak-ngajak gua lu. Tapi kalau ketinggalan ngaji mah cuek bebek aja.
Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya, amin. Dimanapun ada majelis ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu duduk di majelis ilmu itu. Karena apa? Fadl yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada kita semuanya, insya Allah. Niatkan ketika kita berangkat dari rumah masing-masing, nawaitunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam jiwa raga kita. Niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat untuk menghasilkan ilmunya Allah dan Rasulnya. Setelah dihasilkan ilmu itu akan diamalkan oleh diri kita dan diamalkan kepada orang yang lainnya, insya amin ya rabbal. Yang ketiga, amalan yang membuat iri malaikat Allah, bahkan pimpinan malaikat Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga adalah wahiyadatil marir, menjenguk orang sakit, nengokin orang sakit, liatin orang sakit. Pantesan kalau kita ada saudara kita atau tetangga kita yang sakit, kadang-kadang kabarin dong sakit, biarin aja. Ternyata fadailnya itu begitu besar. Wa'iyadatil marid ini, menjenguk orang yang sakit itu adalah salah satu amalan yang membuat irinya malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Ya, mudah-mudahan, karena apa? Ketika kita menjenguk orang yang sakit itu, masya Allah, malaikatnya Allah mendoakan kepada kita. Terus membikin apa? Membikin senang orang sakit. Ketika orang sakit ditengok itu senang, Pak. Cuman jangan, kalau kita nggak bawa apa-apa, jangan nanya sama orang yang sakit. Kita nengok ini, datang. Apakah mungkin saudara kita, tetangga kita gitu kan? Kita datang, dia lagi sakit, tanya kita, apa yang lu rasa? Kata yang sakit, nggak ada yang gua rasain, lu kagak bawa apa-apa. Tapi lu kalau bawa mungkin jeruk gitu kan, semangka, ada rasanya dah, ada asem-asemnya, ada manis-manisnya. Ya. Itu mah guyonan aja Bang Gondrong. Iya kan, karena kalau orang Betawi dulu, orang tua Betawi itu bercanda begitu. Apa sih yang lu rasain? Kagak, gak ada yang gua rasain. Lu datang nengokin gua kagak bawa apa-apa. Ya. Ya. Yang lucu itu kadang-kadang kalau anak datang ke orang tua, datang ke orang tua, lenggang kangkung. Pulang dari orang tua, angka ribut. Tahu angka ribut? Iya, datang ke orang tua tuh datang. Nah, ini biasanya lebaran yang model begini kejadiannya gitu kan. Kalau orang tua mah biasanya maksain gitu kan. Dia ayam kampung, beli daging gitu kan. Dia ingat sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya. Datang nih anaknya, mantunya, cucunya. Sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana mah kabarnya? Alhamdulillah. Emaknya nanya, lu udah pada makan apa belum sih? Belum. Di rumah kagak masak apa-apa. Udah lu ke dapur dari sono. Ada opor, ada rendangnya, ada tupatnya, ada nasinya. Ini emang bocah kagak tahu diri gitu kan. Dia masuk ke dapur, melihat model begitu, udah tuh. Anaknya, mantunya, cucunya makan tuh berempat. Selesai makan, masuk dah nemuin emaknya lagi tuh. Ma, alhamdulillah perut udah kenyang, masakannya enak, Ma. Iya. Giliran mau pamit, dia ngomong lagi, Ma, tuh rendang yang di dapur boleh gak dibawa, Ma? Saya mau tanya, Ma jamaah, tuh anak sial dangkalan apa kagak? Lu datang ke rumah emak lu, bapak lu kagak bawa apa-apa, giliran pulang angkar ribut. Kan ribet urusan. Yang seharusnya datang ke orang tua kita itu maksimal dah nenteng gitu kan. Apalagi setahun sekali. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semuanya, amin. Bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita, insya Allah, amin ya robbal. Yang keempat,
Amaliyah yang membuat irinya malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikat-malaikatnya Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang keempat adalah wa tasyi'il janazah, menghantarkan jenazah. Makanya pantas tuh, kita udah nyolatin aja udah bangga bener bajing itu kan. Ikut tuh ke kuburannya, kagak, gua udah nyolatin. Ternyata menghantarkan jenazah dari mulai dimandikan, dikain kapankan, disolatkan sampai ke kuburnya, ini adalah merupakan amaliyah yang diamalkan oleh manusia yang membuat irinya malaikatnya Allah. Mensolatkan jenazah pahalanya begitu besar, bahkan digambarkan Allah akan berikan pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ada di mana? Di Madinatul Munawwarah. Bagi orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah, insya Allah akan ketemu dengan yang namanya Jabal Uhud. Gunung yang berkesinambungan, nggak ada putusnya. Ketika kita melihatnya begitu indahnya, gunung ini yang akan menjadi saksi sampai hari kiamat nanti. Insya mudah-mudahan Allah takdirkan yang belum haji bisa haji, amin. Yang belum umrah bisa umrah, amin. Yang sudah berangkat haji dan umrah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat kembali, amin ya robbal. Ada yang ikut, ada? Mau? Bayar? Mau ngikut sampai bandara doang. Gua mau ajak, belum beli tiketnya. Mau diajak, belum beli visanya, kan ribet aja ya. Iya. Kalau mau ngikut, visanya dibeli, tiketnya dibayar. Ikut dah sampai sono, insya. Ada yang mau ikut tanggal 6 dan tanggal 5 besok? Ada nggak? Tanggal 5 Januari ada yang mau ikut? Serius, ini serius, masih ada setnya. Iya, ya. Tanggal 5 ya. Kalau yang mau ikut sama saya, bareng sama saya tanggal 5 besok Januari. Masih ada setnya. Dan mau ikut ya? Jalan-jalannya jangan ke gunung dulu, dan kita ke Mekah ya. Ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, amin ya robbal alamin. Orang yang mensalatkan jenazah, Allah akan berikan pahalanya sebesar gunung Uhud. Orang yang sampai menghantarkannya sampai kuburnya, di saat seorang mayat itu mendapatkan ampunan daripada Allah, orang yang menghantarkan mayat itu, dia pun akan sama mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesembuhan di saat ada saudara kita, tetangga kita, sampai tuntas kita menghantarkannya, sampai tuntas kita mendoakannya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Wa tasyi'il janazah, menghantarkan jenazah sampai kuburnya, ini adalah merupakan amalan yang membuat iri para malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang kelima, amalan yang membuat irinya malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah adalah wasakil ma, memberikan minum kepada orang yang lagi memerlukan minum itu, orang yang lagi kehausan. Makanya kata Rasulullah, afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama adalah sedekah air. Ini udah dibagiin airnya. Mudah-mudahan yang sedekah air ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah, amin ya robbal alamin. Ya, kalau kita ada rezeki mah jangan perlu dipinta, Mas Ondrong ya. Iya. Ustaz, ini air nih 4 kardus buat taklim nanti. Alhamdulillah. Yang lain lihat lagi, masih banyak airnya. Walaupun masih banyak, biarinnya beliin lagi, biar kesinambungan, betul apa tidak? Iya. Jangan sampai giliran mau dibagiin airnya di gudang kagak ada, dicari-cari pengurusnya dah. Emang lu kagak beli air apa? Lu beli sedekah. Insya Allah. Iya. Kan dari habis maghrib sampai isya kan aus juga. Iya. Yang dengerin senang, gua yang ngomong aus. Ya Allah, ya Allah. Wasab'il ma',
kita memberikan minum kepada orang yang lagi memerlukan minum itu. Ya, itu akan menjadi nilai ibadah, bahkan satu amalan yang membuat dirinya para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kayak di Mekah, di Madinah, itu biasanya kalau di Madinah itu ya di Jabal Uhud, orang itu sengaja, orang yang jualan air dibayar sama dia. Ketika sudah dibayar, kalau bahasa kitanya tolong bagi indah. Siapapun yang akan mengambilnya, siapapun yang meminta ini, jangan dibayar lagi. Dibayarin berapa kardus, kita yang datang rombongan kan, apalagi kalau lagi musim panas, ngambil semuanya. Ya, terus sampai ketika di Mekah pun demikian. Ketika di Jabal Sur, Jabal Rahmah, itu orang untuk mengejar apa? Mengejar pahalanya yang akan Allah berikan di saat kita bersedekah dengan air. Yang keenam, wasulhi bainal isnain. Amalan yang keenam yang membuat iri para malaikatnya Allah, bahkan pimpinan malaikatnya Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, wasulhi bainal isnain, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, mendamaikan dua orang yang sedang tengkar. Misalnya kita punya saudara si A sama si B, agak akur-akur, kerjaannya ribut mulu, kerjaannya debat mulu. Kita ini sebagai si C nih bisa mendamaikan antara si A dengan si B ini, sehingga dia pun jadi akur lagi, saling mengislahkan satu sama lainnya, saling memaafkan satu sama lainnya. Ketika kita mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, sedang bermusuhan, ini adalah satu amalan yang membuat irinya para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang ada si A sama si B lagi musuhan, datang si C sama si D-nya jadi kompor meleduk biarin aja, aduin. Nauzubillahimin. Kalau kita bisa mendamaikan antara dua orang itu, ini adalah pahalanya besar daripada Allah, bahkan amalan yang membuat irinya para malaikatnya Allah berharap malaikat Jibril untuk menjadi manusia. Kan tadi juga ayyakuna min bani Adam. Berapa itu? Udah berapa? 6. Berarti merhatiin. Kalau bengong nggak bakal bisa jawab. Yang ketujuh, amalan yang membuat irinya malaikat Allah, bahkan pimpinan malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketujuh adalah wa ikramil jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Memuliakan tetangga, akur aja udah enak akur. Ya. Kita musuhan sama tetangga nih, enak apa kagak? Tetangga di depan rumahnya, kita di belakang sini, mau lewat aja ngintip dulu. Ada nggak tetangga gue ya? Ngintip dulu tuh di kaca. Apalagi musuhannya sama saudara. Adek gue ada nggak ya? Emang kenapa sih? Lagi kagak akur. Jadi orang yang punya musuh itu di dalam kehidupannya, nauzubillahimin, susah untuk bergerak, betul betul. Mau gerak ke sini punya musuh, mau gerak ke sini punya musuh. Yang enak itu adalah orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim, orang yang selalu akur dalam kehidupannya, baik sama keluarganya, tetangganya, sanak familinya. Mau bergerak kemanapun, terasa indah di dalam kehidupannya. Betul betul. Makanya mudah-mudahan silaturahim kita terjaga. Amin. Ya Rabbal. Memuliakan tetangga kita baik dari segi ucapan kita yang kita keluarkan, dari tingkah laku yang kita amalkan di dalam kehidupan kita. Makanya dengan segi ini kita memuliakan tetangga kita, memuliakan saudara kita, ini akan menjadi pahala yang lebih besar yang Allah akan berikan kepada kita, insya Allah. Jaga tali silaturahim kita antara satu. Yang kedua, wal yatim, memuliakan anak yatim. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita.
Tapi alhamdulillah Masjid Nurul Huda setiap bulannya menyantuni anak yatim. Ada yang nanya, Ustaz duitnya dari mana? Dari Allah. Wasilahnya, sebab-sebabnya adalah manusia yang menginfakkan, mensedekahkan duitnya, hartanya untuk anak yatim. Hakikatnya itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Yang Allah berikan kepada hamba Allah itu, ketika diberikan oleh Allah kepada hamba itu, tergerak hatinya, ini adalah merupakan amanah yang harus dijalankan dalam kehidupannya, yang harus dimanfaatkan di jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Orang yang cinta pada anak yatim, insya Allah, ini adalah merupakan kesayangannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafil yatim. Aku ini beserta anak-anak yatim. Bahkan Rasul menggambarkan bagaikan telunjuk dan jari tengah. Bedanya cuma dikit dong. Cuman masih ada bedanya. Nah, kalau kita kan beda sama Rasulullah. Kita mah kadang-kadang lagi demen-demen sama anak yatim. Kalau lagi gedeg-gedeg gitu kan. Rasulullah kagak ada demikiannya. Iya, ya Allah, Rabbi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, amin. Ya Rabbal fa'ahris ala zalik. Jaga dan amalkan ini semuanya, karena ini adalah merupakan sarana dan prasarana yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan 7 hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu diamanatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan disampaikan lewat lisan kami pada malam hari ini, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan kita genggam dengan erat-eratnya. Kita bangga sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Allah ciptakan kita sebagai manusia penuh dengan kesempurnaan. Manusia ada akyunya, manusia ada hawa nafsunya. Malaikat nggak dikasih hawa nafsu. Tapi kalau malaikat dikasih hawa nafsu, kita malas untuk ibadahnya, kita malas untuk mencari ilmunya, kita malas untuk silaturahimnya, digetok mulu kita pak tiap waktu. Betul. Kalau malaikat dikasih nafsu, untungnya malaikat kan dikasih nafsu. Kita kan sebagai manusia, malas sholat, malas ibadah, malas silaturahim, malas sedekah, malas infaknya. Kata malaikat, gua gede juga loh. Untungnya malaikat nggak dikasih nafsu. Makanya kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada kita, manfaatkan ini semuanya demi apa? Demi untuk mencapai keriduannya daripada Allah, baik dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadur Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.